Ya, pemirsa, neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2020 kembali lagi mengalami surplus, dan ini membuat surplus perdagangan di sepanjang tahun lalu melambung tinggi. Surplus ini pun mulai terlihat dari kinerja perdagangan sampai dengan bulan November 2020 yang tidak mengalami koreksi terlalu dalam meski adanya kebijakan pembatasan sosial diterapkan di Indonesia dan juga sejumlah negara lainnya. Lantas bagaimana dengan perkembangan neraca dagang Indonesia di masa pandemi 2020 hingga pemulihan saat ini? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat ini adalah neraca perdagangan Indonesia dalam 1 tahun terakhir dari Januari 2020 hingga Januari 2021. Tercatat pada Januari 2020 Indonesia mencatatkan defisit neraca perdagangan hingga 636,7 juta dolar Amerika. Namun angka tersebut diperbaiki dalam bulan selanjutnya, tepatnya di Februari 2020, di mana neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus hingga 2,5 miliar dolar Amerika. Namun demikian, kinerja dari neraca perdagangan Indonesia di bulan selanjutnya, tepatnya di bulan Maret, kita tahu ini adalah Maret adalah pertama kali diumumkannya Indonesia langsung terdampak adanya pandemi COVID-19. Sehingga kita lihat dari neraca perdagangan Indonesia tertekan hingga 715,7 juta dolar Amerika. Dan tekanan terus berlanjut di bulan April hingga akhirnya kita mengalami lagi defisit neraca perdagangan hingga 327,1 juta dolar Amerika. Namun berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, baik mencari alternatif negara tujuan ekspor, kemudian memperbaiki kinerja kondisi di dalam negeri, begitu ya, khususnya dengan adanya pandemi COVID-19. Akhirnya Indonesia kembali lagi mencatatkan surplus neraca perdagangan di bulan Mei menjadi 2,01 miliar dolar Amerika. Kemudian surplus neraca perdagangan ini terus berlanjut di bulan-bulan selanjutnya, di mana Juni tercatat surplus 1,2 miliar dolar, kemudian meningkat hingga 3,2 miliar dolar Amerika di bulan Juli, dan di bulan Agustus tercatat 2,35 miliar dolar Amerika, dan September 2,3 miliar, kemudian di bulan Oktober juga masih surplus 3,576 miliar dolar Amerika, dan di bulan Oktober adalah neraca perdagangan tertinggi yang tercapai dari sisi surplus, sehingga tadi sudah disampaikan sekitar 3,57 miliar dolar Amerika. Namun dengan pandemi yang semakin meluas hingga akhir tahun 2020, munculnya varian-varian baru dari COVID-19 juga menimbulkan kekhawatiran tidak hanya di Indonesia, tapi negara-negara lainnya yang diantaranya adalah negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Sehingga ada tekanan kembali dari neraca perdagangan dari surplus 3,5 miliar turun menjadi 2,5 miliar dolar, dan di Desember 2 miliar dolar Amerika. Dan yang sudah disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, di mana Januari tahun ini kita masih mengalami surplus 1,95 miliar dolar Amerika. Ya, Badan Pusat Statistik melaporkan terjadi surplus neraca perdagangan sebesar 2,1 miliar dolar Amerika pada November 2020. Dengan demikian, selama 8 bulan berturut-turut Indonesia di sepanjang tahun 2020 memang mengalami surplus neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan pada Januari 2021 juga tercatat surplus. Ya, hal tersebut terjadi karena adanya aktivitas ekspor yang meningkat. Performa pada bulan Januari pun terbilang cukup bagus karena adanya peningkatan ekspor secara tahunan, di mana nilai ekspor pada bulan lalu sebesar 15,3 miliar dolar atau naik sekitar 12,25% secara tahunan. Ya, tidak hanya secara bulanan, neraca perdagangan Indonesia pun tercatat surplus secara tahunan. Meski tren tahun sebelumnya menurun, dan saat ini tren positif mulai mengikuti neraca perdagangan. Kita akan simak informasinya dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah neraca perdagangan secara tahunan. Kita lihat di tahun 2012 hingga 2019. Memang defisit terjadi di tahun 2012 hingga 1,665 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2013 defisit semakin besar hingga 4,07 miliar dolar Amerika. Diperbaiki di tahun berikutnya menjadi minus 2,19 miliar dolar Amerika. Namun berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah hingga di tahun 2015
2016, dan hingga 2017 kita tercatat surplus, dan tertinggi di tahun 2017 adalah 11,84 miliar dolar Amerika. Dan kita saksikan juga seperti yang bisa Anda lihat di layar televisi Anda, di tahun berikutnya 2018 kita tahu juga ini terjadi krisis begitu keuangan juga, tidak hanya di Indonesia, global pun mengalami hal yang sama, sehingga neraca dagang Indonesia di tahun 2018 kembali lagi tertekan hingga minus 8,69 miliar dolar Amerika. Kemudian berlanjut sampai dengan 2019 meskipun defisitnya semakin mengecil menjadi 3,59 miliar dolar Amerika. Baru di tahun 2020 berbagai upaya dengan adanya pandemi COVID-19 ternyata tidak melemahkan juga dari sisi kinerja neraca perdagangan Indonesia, dan tercatat surplus hingga 21,74 miliar dolar Amerika. Seperti yang sudah disampaikan tadi, 8 bulan berturut-turut di tahun lalu Indonesia masih mencatatkan surplus neraca perdagangan. Ya, pemirsa, surplus neraca dagang di bulan Januari ini menjadi surplus yang terbesar sejak tahun 2019. Namun demikian, sepertinya surplus raksasa ini pun bukan sesuatu yang bisa disyukuri. Hal tersebut karena surplus ini malah mempertegas bahwa ekonomi domestik sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan angka impor yang juga masih anjlok. Surplus neraca perdagangan ini lebih disebabkan oleh impor yang anjlok, di mana ekspor memang bangkit dalam belakangan ini, tapi adalah penurunan impor yang membuat neraca perdagangan surplus tanpa henti sejak Mei 2020. Ya, kebangkitan ekspor pada masa setelah puncak pandemi ini membuat neraca dagang Indonesia pun bergerak surplus ini pemirsa sejak Mei 2020. Lantas, ekspor sektor apa saja sebenarnya yang menjadi unggulan dari Indonesia? Kita akan simak informasinya di grafis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah ekspor Indonesia yang menjadi andalan oleh pemerintah dari sisi sektor. Ini data per Januari 2021. Kita lihat apa saja. Dari nilai ekspor migas tercatat sekitar 0,88 miliar dolar Amerika. Kemudian secara month-on-month ini mengalami tekanan ya, minus 13,24%. Sementara kalau kita lihat secara tahunan atau year on year masih bergerak positif 8,3%, dan dominasinya kalau kita cermati masih didominasi oleh ekspor dari sektor industri 78,36%, kemudian dari sektor pertambangan 13,66%, disusul oleh sektor migas 5,78% dan sektor pertanian 2,2%. Ya, angka ekspor Indonesia memang mencatatkan kenaikan secara tahunan, akan tetapi volume ekspor secara bulanan sendiri turun karena adanya peningkatan harga komoditas ekspor pada Januari yang tidak sebesar peningkatan harga bulan Desember lalu. Dan angka tersebut menurun dengan mempertimbangkan penurunan aktivitas manufaktur dari beberapa mitra dagang utama seperti Uni Eropa, kemudian China, dan Jepang. Dan ini juga terindikasi dari Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur global yang juga mengalami penurunan. Ya, kita akan cermati selanjutnya bagaimana dengan perkembangan impor Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat ini adalah perkembangan impor Indonesia. Ini untuk apa saja? Kita lihat konsumsi sekitar 1,42 miliar dolar Amerika. Kemudian bahan baku sebanyak 9,93 miliar dolar Amerika. Kemudian barang modal mencapai 1,99 miliar dolar Amerika. Ini adalah bahan-bahan kebutuhan impor Indonesia. Jadi memang untuk konsumsi, meskipun kita lihat secara bulanan minus 17%, sementara tahunan juga masih negatif 2,92%. Adapun bahan baku juga mengalami tekanan secara bulanan minus 2,62%, kemudian tahunan minus 6,1%. Sementara barang modal juga mengalami kondisi yang sama secara bulanan maupun tahunan juga masih bergerak negatif. Ya, keadaan impor negara Indonesia memang tidak sebaik ekspor, di mana impor Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2019. Kemudian tahun 2020, tahun pandemi yang mengganggu dari sisi supply maupun demand. Sehingga dapat dipahami jika ada penurunan impor dan juga bisa dilihat dalam data pertumbuhan ekonomi.
Berbagai sektor mengalami kontraksi dan berdasarkan golongan penggunaan barang terjadi penurunan impor barang konsumsi sejak Juli 2020 baik secara bulanan maupun tahunan. Dan pemirsa, kurangnya permintaan ini juga disebabkan oleh impor Indonesia yang tertahan. Pembatasan juga menyebabkan produksi yang akhirnya berjalan melambat. Baik, pemirsa, demikian update informasi terkait dengan perkembangan kinerja neraca perdagangan Indonesia di sepanjang tahun 2020 hingga 2021 dan beberapa sektor-sektor lainnya yang menjadi penopang apakah itu importasi maupun eksportasi. Kami masih akan kembali dengan informasi IDX Termen seperti apa sih bisnis ekspor impor Indonesia yang menarik. Kami akan segera kembali.